Ya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Community Cloud. Saya Radiansa Alam Pratama K3518049 beserta dua rekan saya akan mencoba mempresentasikannya. Untuk diagram penggambarannya seperti ini. Ada 3 organisasi ABC yang tergabung dalam suatu komunitas cloud yang bekerja sama di bidang SAS, PAS, dan IAS. Community Cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi suatu komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan Community Cloud adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran hosting yang bisa ditanggung oleh beberapa pihak yang terlibat. Maksudnya apa? Jadi, ketiga organisasi ini ABC yang tergabung dalam suatu komunitas cloud ini bisa istilahnya patungan dalam hosting layanan mereka, baik segi IAS, PAS, atau SAS, software, platform, ataupun infrastruktur. Baik itu servernya atau storage-nya, tergantung dalam penggunaan bisnis mereka. Untuk definisinya sendiri, Community Cloud adalah sebuah upaya kolaboratif di mana infrastruktur dibagi antara beberapa organisasi dari komunitas tertentu dengan perhatian atau tujuan yang sama, baik dari segi keamanan, kepatuhan, yurisdiksi, dan lain-lain. Dikelola secara internal atau oleh pihak ketiga dan dihosting secara internal atau eksternal. Maksudnya dihosting secara internal atau eksternal itu, kalau internal adalah perusahaan yang tergabung dalam komunitas cloud itu sendiri, sedangkan yang eksternal adalah pihak ketiga, bantuan dari pihak ketiga. Untuk contoh aplikasi atau penyedia atau vendornya, ada IBM SoftLayer, Salesforce, OpenCirrus, Sita Community Cloud. Dari Indonesia sendiri ada SSCN BKN dan Bidik Misi Belmawa Ristek Dikti. Penerapan Community Cloud. Community Cloud diterapkan pada beberapa departemen pemerintah yang melakukan transaksi satu sama lain atau penyedia cloud yang mengizinkan berbagai pengguna untuk terhubung ke lingkungan yang sama dan mengelompokkan sesi mereka secara logis. Keuntungan dari Community Cloud adalah yang pertama, cost efisien. Karena Community Cloud dibiayai secara bersama-sama oleh organisasi atau komunitas. Yang kedua, fleksibel dan scalable. User dapat mengatur file atau dokumen mereka sesuai apa yang mereka inginkan, dan cloud yang mereka buat dapat mereka atur sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, openness and impartiality. Mereka dapat menghapus ketergantungan organisasi kepada penyedia layanan cloud. Dan pengguna terhindar dari kerugian public cloud dan private cloud. Selanjutnya adalah security dan compliance. Community Cloud memiliki tingkatan keamanan data seperti blok seorang user untuk mengedit atau mendownload, melakukan restricted data kepada file-file sensitif, dan mengatur device yang menyimpan data-data penting. Yang terakhir adalah environment sustainability, yaitu satu platform untuk semua kebutuhan, sehingga mereka dapat membuat sebuah environment yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Lalu kerugian Community Cloud. Kerugian yang pertama adalah jumlah penyimpanan data dan bandwidth dibagi di antara semua anggota komunitas, sehingga mereka dapat mengalami kekurangan bandwidth saat sedang ramai digunakan oleh banyak orang. Yang kedua adalah Community Cloud
lebih mahal daripada public cloud. Yang terakhir adalah karena community cloud dipakai secara bersamaan, maka berbagi tanggung jawab di antara organisasi itu sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan dalam dunia pendidikan. Community cloud kemungkinan dapat diterapkan oleh sekolah vokasi yang berfokus di bidang internet. Karena dengan community cloud, kita dapat memberikan akses untuk setiap siswa, sehingga kita dapat mengenalkan kepada mereka mengenai cloud computing maupun untuk belajar web development dan lain-lain. Untuk anak rekayasa perangkat lunak atau yang biasa disingkat RPL, pada mata pelajaran pemrograman website, agar para siswa bisa mengupload datanya secara online, mereka dapat menggunakan community cloud yang disediakan oleh sekolah, sehingga mereka tidak perlu repot-repot menyimpan aset dari website yang dibuatnya. Selain itu, aset tersebut akan tersimpan lebih aman untuk menghindari file hilang ataupun terhapus. Guru pun bisa langsung melakukan pengecekan terhadap aset yang siswa kumpulkan. Community cloud di perguruan tinggi dapat digunakan untuk website-website dari masing-masing fakultas, sehingga universitas tersebut dapat mengatur secara keseluruhan maupun per fakultas. Apalagi biasanya di dalam fakultas masih dibagi lagi per prodi, sehingga community cloud sangat cocok untuk diterapkan, karena dari segi keamanan jelas akan sama serta fleksibel dalam pengelolaannya, karena dapat dikelola oleh universitas maupun oleh masing-masing fakultas. Dari seluruh materi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa community cloud menjadi wadah komunitas dari perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang yang sama untuk saling bekerja sama dalam pengembangan usahanya. Dengan adanya komunitas ini, dapat membentuk integrasi yang baik antara perusahaan atau instansi dalam komunitas sehingga manajemen dan pemeliharaan layanan relatif lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.